Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terutama keluarga besar Happy Sword Family. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family pagi hari ini. Judul renungan hari ini adalah Mental Gehazi. Perikop bacaan Alkitab diambil dari 2 Raja 5 ayat 19 sampai 27, tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Sebagian dari kita tahu bahwa ini adalah kisah tentang Naaman, panglima tentara Aram yang disembuhkan Tuhan melalui Nabi Elisa. Ya, nah setelah sembuh Naaman ini berniat memberikan persembahan, tetapi Elisa menolak pemberian Naaman. Berbeda dengan Gehazi, saat ia melihat persembahan yang dibawa oleh Naaman itu, saat itu dia juga mengingini sebagian daripada persembahan itu. Karena itu ketika Naaman berangkat meninggalkan Elisa, dengan segera ia menyusulnya dan tanpa malu-malu, Gehazi berbohong dengan alasan disuruh Elisa untuk mengambil sebagian dari persembahan itu untuk diberikan kepada 2 orang muda yang baru datang dari pegunungan Efraim. Gehazi tidak segan-segan berbohong saat Nabi Elisa bertanya kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Dan ia menjawab, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Allah tersebut? Elisa berkata, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya dan mendapatkan engkau?" Bagaimana Elisa bisa tahu apa yang dilakukan Gehazi? Tentu saja karena Tuhan Allah yang memberitahu. Seorang nabi adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia dapat dikatakan sebagai seorang nabi. Karena bagaimana mungkin dia bisa dikatakan sebagai seorang nabi jika dia tidak dekat dengan Tuhan? Nah, karena itulah Elisa tahu apa yang dilakukan Gehazi sekalipun ia tidak melihatnya karena Tuhan yang memberitahukan itu kepadanya. Singkat cerita, apa yang dia dapatkan dari kebohongan yang telah dilakukannya itu? Ayat 27 mengatakan bahwa karena Gehazi telah menerima pemberian hadiah dari Naaman, maka bukan hanya barang-barang yang mahal dan uang saja yang ia terima, tetapi juga penyakit kusta Naaman menjadi milik Gehazi dan akan melekat selama-lamanya sampai kepada anak cucunya. Itu berarti Gehazi dan seluruh keturunannya tidak akan pernah lepas dari penyakit kusta. Nah, penyakit kusta pada masa itu dianggap sebagai penyakit yang menular, yang sangat berbahaya, dan dikatakan bahwa orang yang terkena penyakit kusta itu adalah orang-orang yang najis. Ya, sungguh suatu hal yang sangat mahal yang harus dibayar Gehazi karena kebohongannya, yang mungkin saja kebohongan itu sebenarnya tidak seberapa, tetapi akibatnya tidak hanya ditanggung Gehazi saja, tapi juga ditanggung oleh anak cucu dan keturunannya. Nah, mengapa saya mengambil cerita tentang Gehazi ini? Minggu ini Bapak Gembala sedang membawakan tentang bagaimana Tuhan mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Saya mengambil bagian arti kedua saat Tuhan Yesus mengangkat tangannya, yaitu Tuhan Yesus melepaskan berkat atau eulogia. Nah, di bagian kedua itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi karunia ilahi yang menyebabkan segala pekerjaan kita berhasil. Kita mau baca di Ulangan 28 ayat 12 di mana dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, mengapa saya katakan judul renungan ini adalah mental Gehazi? Itu dikarenakan mental Gehazi yang mengandalkan orang lain. Ya, bahkan dia tidak segan-segan menggunakan kebohongan agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Berapa banyak orang-orang pada masa ini, saat ini yang tanpa sadar mempunyai mental seperti Gehazi. Saat sedang ngobrol misalnya, sedang bercakap-cakap dengan teman, saat ditanya bagaimana keadaan kamu hari ini, biasanya dijawab ya nggak bagus lah, usaha lagi nggak bagus, misalnya dagangan nggak laris atau apapun juga. Nah, itu sebenarnya adalah bisikan agar orang yang mendengar itu kemudian merasa bersimpati kepada
kepada orang yang mengeluh ini agar kemudian memberikan berkat. Nah, mental seperti itu seharusnya tidak ada pada anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa di Ulangan 28 ayat 12 itu Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, pemilik langit dan bumi. Dan perbendaharaan yang melimpah itu berarti Allah memiliki segala-galanya. Yang tidak mungkin kita tidak akan bisa menghitung bagaimana melimpahnya ya perbendaharaan Tuhan. Nah, yang mau saya ajak saudara untuk lakukan hari ini adalah mari kita tidak boleh bergantung kepada siapapun, bahkan kepada keluarga terdekat sekalipun. Jangan berharap kepada manusia, karena pasti terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apapun itu. Jangan kita mengandalkan manusia, tetapi kita harus mengandalkan Allah. Ingatlah bahwa sebelum Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, Dia sudah mengangkat tangannya memberkati kita. Berarti Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Janji-janji Tuhan itu selalu tepat, selalu ya dan amin. Tuhan tidak pernah melalai satu pun juga terhadap janjinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Karena itu apapun masalah, beban hidup yang kita hadapi saat ini, mari kita memandang kepada Tuhan. Pada saat Tuhan sudah mengangkat tangannya untuk memberkati kita, mari kita sambut dengan kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan itu dengan iman, dengan percaya bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita selama kita berjalan lurus dalam firman-Nya, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Kita melakukan semua yang Dia perintahkan. Kita menjadi pelaku firman, terlebih kita taat dan tunduk kepada perintahnya. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau punya mental seperti Gehazi yang mengandalkan kebohongan untuk mendapatkan berkat. Tapi kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bergantung berharap sepenuhnya kepada Engkau. Kami tidak mau bergantung kepada manusia karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengangkat tangan-Mu memberkati kami sebelum Tuhan naik ke surga. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bahkan penolong Roh Kudus Tuhan sudah kirimkan, Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami tinggal menggunakan segala sesuatu dengan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam pekerjaan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.